Meski mereka datang dari latar belakang yang berbeda, namun suara panggilan mereka bergema dalam nada yang sama, yakni kesediaan untuk memberikan diri sepenuhnya. Romo Servasius Aziz Haryono SX mengisahkan pergumulan batinnya antara membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga atau memilih untuk mengikuti panggilan imamatnya. Pengalaman sukacita yang saya alami ketika dan nanti akan sudah ditabiskan menjadi imam misionaris religius Xaverian itu, pertama itu ada pengalaman kemarin dari pengalaman yang saya sudah alami selama di Italia. Itu pengalaman bersama kaum muda di sana, jadi kita bisa sharing bareng, ngobrolnya santai ya, tidak terlalu kaku karena ada satu dua hal, tapi lebih santai, lebih friendly. Itu kalau dengan anak mudanya ya, tapi juga ada runtutan yang harus dikerjakan dan diselesaikan misalnya. Terus pengalaman terakhir ini kerja di imigran itu membantu sekali. Dari segi Xaverian itu pengalaman yang sangat berharga karena di dalam diri saya juga itu memperlihatkan siapa Xaverian dan siapa seorang biarawan itu. Terus yang berikutnya pengalaman mengunjungi berbagai keluarga di setiap wilayah di sana, dan itu salah satu yang membuat saya juga semakin diteguhkan lah dari segi iman dan kehidupan menjadi Xaverian. Dari mengunjungi umat satu demi satu itu sangat menarik untuk saya, jadi nggak terlalu kaku karena nanti imam harus digituin, enggak lah. Jadi itu menurut saya pengalaman yang sangat gembira, membuat saya happy dan bersukacita menjalannya. Saya secara personal mengatakan bahwa saya sangat senang dengan keputusan saya secara pribadi, dengan keputusan saya menjadi Xaverian, dan dengan keputusan saya menjadi imam misionaris religius Xaverian. Kemudian Romo Ambrosius Agung Surya Mentaram SX juga menceritakan bagaimana keterbatasannya justru menghasilkan karya yang besar bersama dengan anak-anak Kamerun ketika lagu sederhana yang mereka terpilih sebagai theme song untuk gelaran pertandingan besar di Afrika pada tahun 2023. Jujur sebetulnya saya tidak punya banyak untuk diberikan untuk Xaverian, apalagi untuk gereja. Yang sampai saat ini selalu saya usahakan, saya mau memberikan kesediaan diri untuk melayani. Semoga ketika saya menjadi imam Xaverian nanti, saya bisa menjadi imam tentunya yang membanggakan kongregasi, imam yang bisa melayani umat dengan baik. Karena ketika seorang imam misionaris dari kongregasi ini bisa melayani umat dengan baik, memberikan kebutuhan spiritual yang dibutuhkan oleh umat, saya kira itu sudah suatu bentuk pemberian yang terbaik terhadap kongregasi. Lalu pengalaman saya yang paling berkesan mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman orang-orang muda, mungkin kalau dulu saya pikir saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak punya bakat yang banyak, saya nggak punya kemampuan apapun, terbatas lah dalam banyak hal. Tetapi ternyata apa yang terbatas ini ketika saya berikan kepada Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang berlipat ganda. Saya misalnya hanya tahu sedikit soal bermain musik, saya pikir itu hanya sesuatu yang kecil. Tapi ketika saya berusaha untuk memberikan itu untuk Tuhan, ternyata saya bisa buat sesuatu yang besar. Kami bisa buat sesuatu yang awalnya saya tidak pikirkan ini bisa menjadi hal yang besar. Saya ingat, kalau boleh diceritakan satu pengalaman kecil aja, kami pernah membawa satu kelompok anak di Kamerun untuk memproduksi sebuah lagu, dan lagu itu kemudian dilombakan dan menjadi lagu theme song untuk Piala Afrika di tahun 2023. Sorry kalau saya nggak salah tahunnya, tapi terpilih kemudian menjadi juara. Jadi ukurannya seperti AFC di Asia, tapi ini di Afrika, dan theme songnya itu dari anak-anak yang bersama kami waktu itu membuat lagu. Maksud saya bukan kaminya yang hebat atau gimana, tapi saya nggak pikir awalnya saya bisa berbuat sesuatu yang seperti itu. Tapi hal kecil yang saya bisa main gitar sedikit, main apa sedikit,
kita bagikan ke anak-anak, ternyata kalau Tuhan bekerja semuanya bisa jadi lebih baik. Nainggolan, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada uskup diocesan dan kepada pemimpin tarikat saudara? Ya, saya berjanji. Sementara itu, Romo Adrianus Safruddin SX menyimpan berbagai kenangan mendalam dari tanah misi di Chad, Afrika. Di mana menurutnya di sana umat hidup dalam kemiskinan, tetapi tetap menyimpan iman yang hangat. Baik, terima kasih. Yang saya mau berikan untuk kongregasi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi imam adalah pemberian diri saya untuk merealisasikan semua proyek-proyek atau karisma Xaverian. Karena dari karisma inilah saya merasa tertarik, dan sekarang saya sudah masuk di dalam proyek Xaverian. Jadi saya harus merealisasikan itu, terutama memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Dan dari itu juga saya bersedia untuk bekerja dan dikirim kemana saja menurut proyek misi Xaverian, entah di Afrika atau di tempat di negara manapun. Nah, itu yang mau saya berikan. Saya akan selalu mengatakan iya setiap kali ada permintaan keputusan dari Xaverian. Dari kisah pribadi inilah, ketujuh imam serikat Xaverian menapaki jalan imamatnya. Kisah-kisah itu menemukan puncaknya pada Kamis 14 Agustus di Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro, Tangerang Selatan, di mana ribuan umat memadati gereja untuk menyaksikan tabisan dari 7 diakon serikat Xaverian. Upacara dipimpin langsung oleh Ignatius Kardinal Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta dengan kehadiran sejumlah imam dari berbagai paroki sebagai tanda kasih dan persaudaraan gereja. Namun sebelum misa tabisan dimulai, suasana haru mewarnai kapel GKP Bintaro. 7 diakon bersujud di hadapan orang tua mereka masing-masing dalam prosesi sungkeman. Mereka memohon restu untuk melanjutkan panggilan imamat mereka. Tetes air mata dan doa restu orang tua menjadi persembahan pertama yang mereka bawa menuju altar suci. Hal itu menandai perutusan yang bukan hanya milik pribadi saja, tapi juga buah dari kasih dan pengorbanan keluarga. Tabisan kali ini bukan hanya menjadi peristiwa pribadi saja, namun juga sejarah bagi Serikat Xaverian di Indonesia. Prosesi sungkeman, doa umat, hingga kisah-kisah panggilan dari tanah misi berpadu menjadi satu. Sebuah peneguhan bahwa gereja terus melahirkan gembala yang siap diutus dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa subscribe ya.